Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmel Hamdani, NPM 2478153. Di sini saya akan membuat tugas video tentang Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas di Classroom Cisco Packet Tracer. Video tersebut saya akan membuat sebuah untuk soal yang pertama itu untuk mengkonfigurasi ROAS buat VLAN. Saya akan membuat dua VLAN, ya dimana VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu pada switch itu saya akan menghubungkan ke router menggunakan mode terang. Lalu kita akan mengkonfigurasi dua sub interface di router dan IP gateway di masing-masing VLAN tersebut. Lalu saya akan memastikan PC tersebut antar VLAN itu bisa saling berkomunikasi ataupun bisa saling ping. Lalu di soal kedua saya akan mengkonfigurasi OSPF single area. Itu akan menghubungkan dua router. Lalu saya akan mengaktifkan OSPF dengan prosedur ID1. Setelah itu kita daftarkan network yang terhubung langsung menggunakan wildcard mask yang tepat ke dalam area kosong. Lalu soal yang ketiganya, saya akan mengimplementasikan DHCP Relay ataupun saya akan meletakkan DHCP server di belakang routernya A. Saya akan meletakkan PC clan di belakang router B. Ini PC. Lalu saya akan menggunakan IP helper address pada interface di router B yang mengarah ke PC agar PC mendapatkan IP secara mendapatkan IP secara otomatis dari server pusat. Ini server pusat. Lalu yang terakhir yaitu soal yang keempat, itu akan penerapan extend ACL. Saya akan menggunakan extend ACL nomor 100 plus untuk memblokir akses layanan HTTP port 80 dari PC1 menuju server pusat. Saya akan memastikan PC1 tetap bisa melakukan ping ICMP ke server tersebut. Saya akan menerapkan ACL pada antarmuka router yang tepat sesuai standar. Langsung saja di sini ke Cisco Packet Tracer-nya. Ini adalah tampilan dari soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, saya akan mengkonfigurasikan VLAN 10 untuk PC 0 dan VLAN 20-nya untuk PC 1. Ini teman-teman bisa lihat. Di sini saya melalui sub interface di router kosong. Ini router kosong. Pertama kita masuk ke switch kosong. Ayolah. Saya tidak suka yang manis. Nih, di switch kosong pertama kita enable terminal untuk mengkonfigurasikan. Lalu saya akan membuat VLAN ataupun membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, membuat jaringan VLAN 10, name VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20, lalu kita execute. Setelah kita membuat VLAN-nya, lalu yang kedua kita akan mendaftarkan port ke VLAN masing-masing tersebut di VLAN 20 dan di VLAN 10 dan di VLAN 20. Di sini interface FA012 kita switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 10, lalu exit, lalu ke interface FA0/3 di sini FA03 ini. Nah, kita switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 20, lalu exit. Setelah kita mendaftarkan port ke VLAN masing-masing, kita akan mengaktifkan mode terang ke area router 0-nya. Kita akan area router 0 dengan menggunakan kode interface FA0/1. Nih yang ke arah ke sini router dia FA01. Kita sesuaikan ya. Jika teman-teman berbeda bisa disesuaikan dengan punya teman-teman. Nah, di sini langsung saya switch port mode terang, kita mode terang dulu lalu exit. Setelah itu kita akan ke router 0-nya. Nih. Di router 0 kita akan
membuat kodenya, lalu yaitu enable config terminal dengan menyalakan interface fisiknya ataupun area switchnya. Kita akan menyalakan. Di sini saya menggunakan interface JIT ya, tidak menggunakan FA karena saya menggunakan kabel strip dan kabel panjang hitam. Interface JIT 0/0 dengan kita nosakan dulu, kita hidupkan. Setelah itu kita melakukan konfigurasi ROAS ataupun subinterface VLAN 10 dengan menggunakan kode interface JIT 0/0.10 encapsulation.1Q10, lalu IP address-nya adalah 192.168.10.1, subtext masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP helper, address-nya itu adalah 172.16.10.2. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan ROAS sub interface-nya ke VLAN 20. Sama kodenya seperti yang VLAN 10, hanya kita mengganti kalau di tadi .1Q10 kita ganti ke 20, lalu IP-nya kita ganti 20.1 seperti itu teman-teman. Kita menyesuaikan saja. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP ke arah router satunya dengan menggunakan interface JIT 0/1 nih. Setelah itu kita masukkan IP address 10.10.10.10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kita shutdown terlebih dahulu ataupun kita akan menghidupkan interface tersebut. Setelah itu kita akan mengaktifkan routingnya atau bisa disebut routing dinamis OSPF router OSPF 1. Nih, kita masukkan router OSPF 1. Nah, setelah itu kita masukkan networknya dengan menggunakan 192.168.10.0, lalu 000.255, lalu areanya area 0. Sama juga dengan IP 192.168.20.0 dengan subnetnya 000.255 di area 0 juga. Dia satu area, dia berada di area 0. Lalu kita networknya 10.10.10.0 000.3 area 0. Kita buat sama di area 0 ataupun di router OSPF 1 ini. Setelah itu kita ke router 1. Setelah ke router 1 kita enable config terminal dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP jalur penghubung ke routernya dengan memasukkan interface JIT 0/1 IP address 192.1 IP address 10.10.10.2 subnetnya 255.255.255.252. Kita shutdown ataupun kita hidupkan interface-nya JIT 0/1-nya. Setelah itu kita akan membuat konfigurasi IP ke arah server 0. Nih, interface JIT 0/2, lalu kita masukkan IP-nya, IP address 172.16.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kita hidupkan dulu shutdown supaya interface JIT 0/2-nya itu hidup. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP ke arah PC 2 dengan menggunakan interface JIT 0/0. Kita masukkan IP address-nya 172.168.20.1/24, lalu kita shutdown ataupun hidupkan interface terlebih dahulu. Setelah mengkonfigurasi IP ke arah PC 2, kita akan mengaktifkan routing dinamis OSPF-nya dengan menggunakan router OSPF 1. Di sini saya akan menyamakan dengan router 0. Di router 0 tersebut menggunakan router OSPF 1, maka di router 21-nya kita menggunakan router OSPF 1. Dengan ketentuan networknya itu sama,
Yang berbeda adalah di nomor ininya. Kalau dia tadi 192 kita menggunakan atau menyesuaikan. Di sini ada 10 10 10.0 dengan area dengan 000.3 area 0. Kita buat di area 0. Lalu networknya 172.16.0.000.255 area 0. Lalu 172.16.20.000.255 area 0. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan menerapkan extend ACL apa ini pada jalur masuk ke PC2. Kita buat dulu akses listnya, akses list 100 seperti di PowerPoint tersebut. Kita akan membuat akses list 100 TCP host 172.16.20.2 dengan hostnya 172.16.10.2 EQ80. Kita buat akses listnya juga. Kita primit ICMP hostnya 172.168.20.2 dengan hostnya 172.16.10.2. Lalu kita buat akses list 100 primit IP any. Setelah itu kita menginterface di 0/0-nya IP access group 100 in. Lalu kita execute. Setelah itu kita ke server. Setelah ke server kita ke desktop terlebih dahulu. Kita memasukkan IP-nya. Dengan IP dari server adalah 172.16.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 172.16.10.1. Setelah itu kita akan mengaktifkan server DHCP DHCP server seperti itu. Dengan caranya kita masukkan ke service. Setelah itu kita hidupkan terlebih dahulu atau on kan terlebih dahulu DHCP-nya. Nah, setelah kita on kan, kita membuat full ke VLAN 10 dengan gateway-nya 192.168.20.1. Lalu start IP-nya adalah 192.168.10.10. Nih, teman-teman bisa lihat 10.10. Lalu kita buat juga full VLAN 20, tinggal menyesuaikan ya teman-teman. Di VLAN full VLAN 20 ini gateway-nya adalah 192.168.20.1 dengan start IP-nya adalah 192.168.20.10. Setelah itu kita ke PC0 dan PC1. Di PC0 kita menambahkan IP dengan menggunakan DHCP. Lalu secara otomatis dia akan IP-nya itu akan masuk ke 192.168.10.10 dan PC1-nya dia IP DHCP-nya juga 20.10 sesuai apa yang telah kita ketikkan tadi. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan apakah PC0 ini bisa berkomunikasi dengan PC1, lalu sebaliknya PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC0 di area yang sama, yaitu area 0. Kita kirim pesan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat successful, artinya PC0 ini bisa berkomunikasi dengan PC1. Lalu sebaliknya kita coba di PC1. Nah, di PC1 juga bisa berkomunikasi dengan PC0. Artinya apa yang sudah kita kerjakan ataupun sudah ya semuanya sudah kita buat itu sudah berjalan semestinya ataupun sudah berhasil. Kita sudah mengkonfigurasi ROAS-nya dengan membuat dua VLAN di VLAN 10 dan VLAN 20, lalu menghubungkan command terang, mengkonfigurasi dua switch interface dan router dengan IP gateway. Lalu setelah itu kita mengkonfigurasikan OSPF single area. Lalu di soal yang ketiga kita mengimplementasikan DHCP Relay. Nah, dengan menggunakan DHCP server di belakang area router A tersebut.
Setelah itu di soal keempatnya kita penerapan extend ACL. Kita juga sudah menggunakan extend ACL nomor 100 lebih untuk memblokir akses layanan HTTP di port 80 dari PC 1 ini menuju ke server pusat ini. Lalu kita juga sudah memastikan bahwa PC1 ini tetap bisa melakukan ping IGM ke server. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kita sudah bisa memastikan bahwa kita bisa mengeping ataupun mengoneksikan PC1 ini ke server tersebut. Mungkin cukup itu saja dari saya videonya. Videonya sudah berhasil. Mungkin cukup dari saya. Karena lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Love you all.